Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Terakhir kita membahas tentang kisah kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melerai sengketa yang terjadi di antara orang-orang Quraisy, yaitu ketika merenovasi bangunan Ka'bah. Apa yang kita dapatkan dari kisah sebelumnya adalah sekali lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bijaksana, bukan sosok yang egois, yang tidak mempedulikan orang lain. Beliau diberikan kesempatan yang mulia meletakkan Hajar Aswad. Kabilah-kabilah itu pada pengen semuanya. Terus kemudian mereka memutuskan bahwa siapa saja besok yang pertama kali masuk masjid, maka dia hakimnya. Ternyata Nabi Muhammad yang pertama kali masuk. Mereka pun ketika melihat Nabi, Rodina, kami ikhlas, kami rela. Kenapa? Hadzal amin, ini orang jujur dan terpercaya, nggak mungkin nggak adil gitu, paham nggak? Meskipun Nabi itu sudah diperbolehkan menjadi hakim untuk melerai sengketa mereka, Nabi bisa sebetulnya meletakkan Hajar Aswad dengan tangan beliau sendiri saja, di bawah taruh selesai, mereka nggak kebagian semua. Tapi Nabi nggak melakukan itu. Yang Nabi lakukan apa? Mengambil kain, kemudian meminta setiap pemimpin kabilah untuk ikut serta dalam mengangkat Hajar Aswad itu. Hajar Aswad ditaruh di tengah. Kemudian baru sampai ke tempat, baru kemudian diletakkan oleh Nabi. Dengan cara demikian apa yang terjadi? Tidak ada rasa iri di antara kabilah-kabilah itu. Semuanya merasa berperan dalam peletakan Hajar Aswad. Itulah contoh pemimpin yang baik, yang tercermin dalam kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap tidak egois ini penting ya, bukan cuma bagi pemimpin. Kamu dengan teman, kamu dengan istri, istri dengan suami. Kebayangkan rumah tangga kalau seandainya berjalan sesuai dengan egonya masing-masing. Bini pengennya begini, suami pengennya begini. Apa yang terjadi? Gak ketemu, cerai. Ya kan? Gara-gara apa itu? Gara-gara masalah ego. Terus gimana caranya supaya orang hidup damai ketika berkeluarga? Caranya gimana? Semuanya harus siap tunduk pada aturan agama. Bagaimana kata Allah, bagaimana kata Rasulnya, aturan agama bagaimana? Meskipun sang istri misalnya merasa berat, tapi kalau itu panduan agama harus terima. Meskipun suami merasa berat, kalau itu panduan agama, istrinya mengingatkan harus terima. Begitu caranya. Gak bisa tuh berjalan rumah tangga sesuai dengan ego masing-masing. Dalam bernegara juga begitu, benar gak? Kalau pemimpin hanya mengandalkan ego dan kepentingan pribadi, tanpa mempedulikan rakyatnya, apa yang terjadi? Ya udah, kemiskinan, kebodohan, dan segala macamnya yang menjadi masalah negara itu. Dan terjadi kan? Apalagi misalnya dalam dunia berorganisasi, kamu di pesantren, dididik supaya tidak egois dengan cara apa? Berbagi sama teman. Temannya nggak punya makanan, kamu punya makanan, jangan makan sendiri. Hawak, tahu hawak nggak? Orang Sunda nyebutnya hawak, tahu hawak kan? Hayang sorangan. Hayang sorangan. Mau apa? Apa kalau bahasa Jawa, saya nggak tahu bahasa Jawanya apa. Jangan. Itu sikap egois itu penting dihilangkan, karena itulah yang membentuk karakter positif dalam diri seorang manusia. Menjadi pemimpin. Suatu saatnya kamu pasti jadi pemimpin. Minimal pemimpin apa? Pemimpin rumah tangga. Gak bisa tuh. Hanya karena mempertimbangkan kepentingan pribadi, kamu mengabaikan istri kamu, anak kamu, ya kamu gak akan dicintai sebagai seorang ayah. Pemimpin pun yang egois gak akan dicintai. Tapi lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebesaran hatinya, dengan kebijaksanaannya, dia dicintai oleh orang-orang Arab, bahkan dipercaya sebagai orang yang paling jujur. As-Sadiq Al-Amin, orang jujur sekaligus terpercaya. Nah sekarang kita akan menyimak
Seperti apa keluhuran akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena begini, Allah itu menitipkan ajarannya, risalahnya yang mulia tidak mungkin kepada sembarang orang. Jadi wahyu itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Jadi pesan yang Allah berikan itu gak mungkin mendarat di hati orang biasa. Itu harus manusia dengan level yang berbeda, ya. Karena dia sedang menerima perintah dari zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastilah manusia yang mendapatkan amanat untuk menyampaikan pesan ilahi itu harus orang yang terhormat, hatinya bersih. Harus begitu. Dan Allah lebih tahu. Allah lebih tahu siapa manusia yang paling layak untuk mendapatkan risalahnya itu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih sebagai nabi terakhir yang menyampaikan agama Islam, risalah tauhid kepada umatnya semuanya. Beliaulah satu-satunya nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia. Sementara nabi-nabi terdahulu diutus kepada kaumnya saja. Nabi Isa itu kaumnya Bani Israel. Bukan kepada semua manusia yang ada pada zamannya, enggak. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua umat manusia sepanjang zaman sampai hari kiamat, sehingga kita nggak butuh nabi lagi. Kalau zaman dulu itu ketika satu nabi wafat, nunggu lagi nabi yang akan datang. Itu biasanya ima anaknya atau orang lain. Biasanya begitu. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, bapaknya nabi, anaknya juga jadi nabi. Punya anaknya Nabi Ishak, Nabi Ishak juga nabi, anaknya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ishak punya anak siapa namanya? Yakub, nabi juga. Anaknya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, nabi juga. Saudara-saudaranya yang lain bagaimana? Diperselisihkan apakah itu nabi atau bukan. Tapi Nabi Yusuf dipastikan sebagai nabi karena namanya ada dalam Al-Qur'an. Jadi begitu kalau kamu hidup di zaman dulu itu, Nok. Satu nabi wafat, nunggu datangnya nabi yang lain. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, manusia tidak butuh nabi lagi. Kenapa? Karena itu adalah ajaran yang sudah sempurna. Kamu tuh gak perlu nabi lagi, kenapa? Kitab sucinya udah jelas, ya kan? Kalau ditanya, ini sama, asli gak kitab sucinya nih? Ya asli. Karena Quran itu sekarang yang kita baca ini diriwayatkan oleh banyak orang dengan sanad. Ini bacaan ini saya terima dari fulan, fulan dari fulan, dari fulan, sampai terus menerus. Sehingga bacaan itu tidak diotak-atik sama orang itu. Gak bisa diotak-atik Quran itu. Karena cara bacanya diatur, ya kan? Panjang pendeknya, ini dengung, ini jelas, ya enggak? Yang ini 5 harokat, yang ini 2 harokat, dan seterusnya. Terjaga kitab sucinya. Sabda nabinya terjaga enggak? Terjaga. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, ada yang mursal, munqati, ahad, mutawatir. Diteliti itu hadis nabi itu. Sehingga sekarang kita hidup 14 abad setelah nabi wafat, tapi kitab-kitab hadis itu masih banyak. Sehingga kita bisa menyimak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sabdanya. Gak perlu nabi lagi karena ajaran Islam sudah sempurna. Tinggal manusianya yang disempurnakan. Ajaran Islamnya sempurna, manusianya tidak sempurna. Makanya muncul orang-orang muslim yang jadi koruptor, orang muslim jadi penjahat, orang muslim jadi pembunuh. Ada nggak? Yang salah Islamnya atau orangnya? Kenapa? Karena orangnya tidak sempurna. Dia punya hawa nafsu yang gak bisa dikendalikan. Kadang-kadang hawa nafsunya mengalahkan akalnya. Akhirnya dia bertindak yang merugikan dirinya sendiri. Itulah manusia dengan segala kekurangan. Tapi ajaran Islam sempurna karena dia berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nomor 10 ya. Nomor 10. Nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Nash'atuhu. Nash'ah itu artinya kemunculan. Kalau di sini diartikan apa ya? Ya kehidupan Nabi Muhammad sallallahu awal mula kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tumbuh. Ya, nash'ah itu bisa dikatakan masa tumbuh. Masa tumbuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kecilnya sudah kita lewatkan. Kemudian beralih ke masa remaja ketika hidup dengan pamannya. Singkat-singkat aja kan. Kemudian setelah itu mencapai dewasa, beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah. Nah sekarang fase selanjutnya setelah pernikahan ini, beliau akan bicara tentang itu. Bagaimana sesungguhnya pertumbuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah kaumnya. Nash'ah itu bisa diartikan pertumbuhan atau masa tumbuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa beliau itu? Manusia seperti apa? Di sini dijelaskan ishtahara. Apa artinya ishtahara? Dikenal luas. Makanya orang terkenal itu disebutnya masyhur. Udah jadi bahasa Indonesia.
Masyhur itu artinya terkenal luas. Ishtahara, dikenal luas, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina qaumihi, di tengah kaumnya, bijami al-khisal al-mahmudah, dengan semua akhlak yang terpuji. Mahmudah artinya terpuji. Khisal itu bisa diartikan perkara-perkara. Dalam hal ini akhlak. Dengan semua akhlak yang terpuji. Kasidq, seperti jujur. Lihat bukti kejujurannya apa? Menjadikan Sayyidah Khadijah jatuh hati, kemudian terjadilah pernikahan. Lihat, orang jujur itu selalu dimuliakan loh dalam sejarahnya. Sekalipun dia mendapatkan kerugian, tapi biasanya ujungnya dimuliakan. Orang jujur itu. Makanya jangan khawatir ya, menjadi orang jujur. Kamu jadi pejabat nanti, jadi lurah, jadi RT, jadi kades, jadi bupati, jadi gubernur, jadi anggota dewan. Orang jujur itu tidak akan terhina insya Allah. Kadang-kadang dia dimusuhi sama orang-orang jahat, ya nggak? Kamu kalau jadi pejabat terus kamu tegas dan menjadi pejabat yang transparan, terus ada di sekeliling kamu orang-orang yang pengen sembunyi-sembunyi, itu kamu pasti dimusuhi. Tapi andaikan kamu dirugikan dengan cara yang mulia. Tapi orang yang culas, orang yang curang, orang yang korup, orang yang yang tidak jujur, meskipun terlihat Masya Allah pergi ke sana diliput, pergi ke sini diliput, tapi Allah tahu ketidakjujuran dia. Meskipun di mata manusia terlihat mulia, di mata Allah terlihat hina. Itu ajaran agama kita. Dan bohong itu termasuk dosa besar loh, jangan salah. Bohong, apalagi kebohongan yang besar. Apalagi bersaksi palsu. Itu dosa besar sekali itu. Ada namanya syahadatuz zur. Jadi kita bersaksi palsu. Misalnya kamu dibayar sama orang, Okta, tolong nanti kamu masuk persidangan sebagai saksi. Bilang kalau dia termasuk pejabat yang korup dan saya sebagai saksinya. Kamu bersaksi, padahal dia nggak korupsi. Kamu tahu dia nggak korupsi, terus kamu bersaksi bahwa dia sudah melakukan korupsi. Itu namanya persaksian palsu. Itu dosanya dalam pandangan agama, termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Setara dengan dosa-dosa seperti apa? Zina, mencuri, apalagi syirik, dosa-dosa besar tuh. Uququl walidain, durhaka sama orang tua, termasuk di antara dosa besar itu apa? Bersaksi palsu, saksi bohong, nggak boleh. Itu dosa besar. Nabi Muhammad dikenal luas sejak awal di tengah kaumnya sebagai orang yang jujur. Wal amanah, dan terpercaya. Artinya beliau itu terpercaya dan tidak pernah melakukan dosa-dosa. Dosa-dosa maksudnya hal-hal yang tidak wajar. Berzina, minum khamar, main perempuan, apalagi main judi, main gaple. Nggak ada gaple zaman Nabi. Tapi seandainya ada, beliau nggak mungkin melakukan itu. Al-mulhiyat, hal-hal yang melalaikan itu enggak. Ya. Wal hilm, dan lemah lembut. Masih ingat bagaimana gambaran lemah lembut Nabi? Semakin orang kurang ngajar, kalau kita semakin apa? Semakin kesal kan? Iya nggak? Izlal. Kamu dijailin sekali 2 kali, ya biasa aja lah. Tapi kalau tiap hari dijailin selama 5 bulan berturut-turut, apa yang terjadi? Kalau nggak ada hukum, gua bunuh lu sekalian. Ya kan? Iya nggak? Manusia kayak gitu kan? Manusia kayak begitu. Manusia normal kayak kita. Orang semakin kurang ngajar, kita semakin jengkel. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang semakin kurang ngajar, beliau semakin lemah lembut. Jadi begini kira-kira, kalau di persentase, misalnya orang kurang ngajarnya sedikit nih, ya beliau tetap lemah lembut. Tapi semakin dia kurang ngajar, semakin beliau lemah lembut. Dan gak ada manusia kayak begitu. Ya nggak? Nggak ada. Berarti itu hatinya bukan hati biasa itu, yang begitu. Kamu kalau membelah hati beliau, isinya itu udah pasti beda dengan hati-hati manusia pada umumnya. Wal hilm, dan lemah lembut, wal haya, dan rasa malu. Sosok yang pemalu. Sebagai bukti bahwa beliau pemalu apa? Ketika masa mudanya tidak pernah tercatat dalam kitab sejarah pernah pacaran. Sebelum sama Sayyidah Khadijah itu pernah sama perempuan lain terus kemudian putus, ya nggak? Nggak pernah. Nggak pernah dua-duaan sama perempuan gitu. Kali ada di sirah misalnya, sebelum sama Sayyidah Khadijah beliau jatuh hati sama perempuan lain dari kalangan orang sebayanya misalnya, nggak pernah. Punya rasa malu. Sekarang, zaman sekarang, anak-anak muda segede kamu tuh udah pada nggak punya malu. Ngomong bukan soal pacaran lagi, soal yang lebih dari itu. Sekarang tuh sudah dinormalisasi, sudah biasa banget. Nauzubillah, kamu bersyukur di pesantren tuh terjaga dari pergaulan kayak begitu. Kalau kamu tatap itu sekolahan di luar, bukan berarti kita menyalahkan sekolahnya, enggak.
Pergaulan anak-anaknya. Itu kalau misalnya urusan apa namanya? Aduh, saya nggak enak ngomonginnya. Tapi urusan begituan lah. Itu udah nggak ada rahasia-rahasiaan lagi. Ini saya menyimak kayak ini bukan dari saya bukan lihat dari televisi, dari orang yang ngurus sekolahnya langsung. Dan dia lebih tahu tentang murid-muridnya. Itu ngomong kayak begitu. Anak-anak zaman sekarang tuh kayak begitu. Bayang nggak? Jadi perempuan sudah tidak punya rasa. Jadi nggak merasa bahwa keperawanan itu sesuatu yang terhormat gitu loh. Itu nggak. Ya sudah, suka sama suka selesai. Nauzubillah. Nauzubillah. Apa masa depan kamu? Apa yang diharapkan di masa depan kamu? Kalau sejak awal masa remaja udah kayak begitu. Yang penting kan gak hamil. Kata siapa? Allah kan tahu. Kamu gak tahu itu. Kamu gak sadar. Dengan perbuatan buruk itu bisa jadi keberkahan hidup kamu hilang. Ntar kamu dikasih kesusahan demi kesusahan. Mau gak? Gara-gara sesuatu yang sifatnya sesaat itu. Mikir-mikir ya. Kalau sekiranya pacaran membuat kamu terjerumus ke dalam begituan, jangan. Hati-hati milih pergaulan ketika pergi keluar sana kalau udah selesai mondok. Almaru ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau temannya begajulan, gerandong gitu. Temannya gerandong, ya dia jadi gerandong juga. Ya, tahu gerandong kan? Itu kalau kamu teman sama orang yang Masya Allah salatnya 5 waktu di masjid. Saya hakul yakin. Minimal kamu sekali sehari ke masjid, ya kan? Minimal sehari sekali. Kadang ngeliat teman CS-nya. Ke masjid terus azan lagi. Muazinnya, imamnya memimpin wiridan lagi. Masya Allah. Pokoknya yakin ya. Orang kalau lempeng, lurus, agamanya bagus. Dapat jodoh juga insya Allah orang baik. Karena kadang-kadang jodoh itu jadi cerminan diri. Begitu Okta. Kalau pengen dapat perempuan saleha, begitu caranya. Memperbaiki diri, tunjukkan sama Allah bahwa kita sudah memperbaiki diri, berusaha menjadi orang saleh, memperbaiki diri, memperbaiki akhlak. Nanti Allah siapkan perempuan terbaik untuk kehidupan kamu. Siapa itu? Wallahu a'lam. Wal haya wat tawadu. Tawadu apa artinya? Rendah hati. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditawari Batha Makkah. Jadi lembah Mekah itu untuk menjadi emas. Kemudian beliau itu memilih untuk menolak dan berkata apa? Aju'u yauman wa ashba'u yauman. Aku lebih memilih lapar satu hari, kemudian kenyang di hari yang lain. Artinya beliau memilih hidup normal. Ditawari dalam riwayat lain Jabal Uhud, gunung Uhud yang gede itu jadi emas. Beliau juga menolak. Lebih memilih untuk menjadi seorang hamba yang normal, yang kadang merasa lapar, kadang merasa kenyang. Ammal yaum alladzi aju'u fi, adapun hari di mana aku lapar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa atadarra'u ilaik. Aku merendahkan diri di hadapanmu ya Allah. Wa ammal yaum alladzi ashba'u fi, adapun hari di mana aku kenyang, fa ashkuruk wa uthni alaik. Aku bersyukur kepadamu ya Allah dan memuji Engkau. Itulah ciri hamba sejati itu begitu. Di saat diberikan ujian, dia bersabar. Di saat diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Tuhannya. Di saat terhimpit oleh masalah, dia berbaik sangka sama Allah. Mungkin Allah pengen yang baik, cuman saya nggak tahu. Begitu. Ciri seorang hamba. Belajar menerima. Di saat diberikan nikmat, dia tertawa, dia senang, gembira, nggak berlebihan. Nggak sampai melupakan dari ibadah. Dikasih duit, awal-awal mula kerja 3 juta, 4 juta sebulan. Tiba-tiba dikasih bonus sama atasannya 50 juta. Pergi traktir temannya ke diskotik, nge-mall, yang tadinya salat 5 waktu di masjid, sekarang mulai di kamar, ya kan? Sibuk mikirin bisnis. Enggak. Ciri hamba sejati bukan begitu. Selalu mengingat bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tawadhu begitu. Dan ada riwayat lain menyebutkan bahwa Malaikat Jibril alaihissalam itu pernah mendatangi Nabi. Ini saya nggak dongeng, ini cerita ada dan kita hadis. Ditawari Nabi itu mau menjadi malakan nabiyan, mau menjadi nabi sekaligus raja, atau abdan rasulan, atau rasul sekaligus hamba. Jadi hamba gitu, hamba mau jadi raja sekaligus nabi, karena kan ada di masa sejarah itu ada nabi-nabi yang sekaligus raja. Seperti siapa misalnya? Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf termasuk raja di Mesir, ya kan? Pernah menjadi raja di Mesir. Nabi Muhammad itu pernah ditawari, mau nggak menjadi nabi sekaligus raja
atau menjadi rasul tapi hamba. Apa yang beliau pilih? Bal abdan rasulan, memilih sebagai hamba yang berstatus sebagai rasul. Itu pilihan, dikasih pilihan sama Allah dan beliau memilih sebagai seorang hamba. Ketika beliau menunjukkan kerendahan hatiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajatnya menjadi imamul anbiya, imamnya para nabi. Sebagai pelajarannya apa? Bahwa orang semakin rendah hati di hadapan Allah, Allah akan memuliakannya pasti. Sebaliknya, kalau orang sombong, ya Allah, aku ini gak pernah meninggalkan sholat, tahajud, duha, Quran gak pernah aku tinggalin. Kemudian dia merasa tinggi dari orang yang lain. Dia merasa sebagai ahli sorga. Yang lain semua ahli neraka semuanya ini nih. Dia doang sendirian nih. Semakin orang menunjukkan kesombongan di hadapan Allah, semakin sulit dia mendapatkan rahmatnya. Semakin dia menunjukkan rendah hati di hadapan Allah, semakin mudah dia mendapatkan kemuliaan. Jadi yang diajarkan agama, yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita apa? Bersikap rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta laqabuhu bil amin, sampai-sampai mereka menjulukinya sebagai al-amin, sosok yang terpercaya. Wa kana qaumuhu wa ashiratuhu, dan kaumnya, wa ashiratuhu dan keluarganya, kaumnya dan keluarganya, yuhibbunahu, sangat mencintainya. Yuhibbunahu hubban aziman, sangat mencintainya. Mencintainya dengan kecintaan yang besar, maksudnya sangat mencintainya. Azim itu artinya besar, agung, istimewa. Kaumnya dan keluarganya sangat mencintainya. Wa yahtarimunahu, mana yahtarim? Menghormati. Dan menghormatinya ihtiraman zaidan, dengan penghormatan yang lebih. Ini kisah sebelum jadi nabi loh ya. Sebelum jadi nabi ini, beliau dikenal dengan akhlak seperti itu. Sehingga nanti ketika beliau mengaku sebagai nabi, orang gak akan punya alasan untuk menolak kalau orangnya jujur. Paham gak maksud saya? Ini orang terpuji, tidak pernah berbohong, terpercaya, tidak pernah minum khamar, berzina, melakukan keburukan, tiba-tiba mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya orang jujur masa kita bohongin, ya kan? Jadi dengan adanya fakta kejujuran itu, orang akan semakin mudah membenarkan kenabiannya. Paham gak? Allah tuh sudah mempersiapkan dari awal. Ini manusia yang satu ini, Allah sucikan dari hal-hal buruk. Sehingga ketika sudah masuk masanya usia 40 tahun jadi nabi, orang gak akan punya alasan. Kan begini, seandainya Nabi Muhammad, seandainya misalnya Nabi Muhammad pernah berbohong. Seandainya ini mah ya, seandainya. Beliau pernah berbohong. Sekali apa dua kali lah misalnya. Tiba-tiba nanti di usia 40 ngaku sebagai nabi. Itu orang yang pernah beliau bohongi, seandainya ada orang pernah beliau bohongi, ketika beliau dakwahi, aku adalah utusan Allah, akan bilang apa coba? Ragu apa enggak dia? Ragu apa enggak? Ragu kenapa? Karena pernah. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad itu tidak pernah ada satupun riwayat menunjukkan bahwa beliau itu pernah berbohong. Tidak pernah. Kemudian yang tidak kalah menarik apa? Beliau itu sosok yang ummi, yang tidak membaca, tidak menulis. Sekali lagi, tidak membaca, tidak menulis bagi orang kita itu aib atau bukan? Bagi kita, aib atau bukan? Buta huruf nih, nggak sekolah, ya kan? Iya kan? Nah, bagi Nabi Muhammad bukan kekurangan, tapi itu kesempurnaan. Kenapa? Karena kalau seandainya Nabi Muhammad bisa membaca, bisa menulis, pernah belajar kepada fulan, nanti akan ada tuduhan, Quran ini buatan Nabi Muhammad, ya kan? Islam ini buatan Nabi Muhammad, hasil belajarnya sama bapaknya, hasil belajarnya sama kakeknya, sama orang Yahudi, sama orang Nasrani. Kalau beliau bisa membaca dan menulis, Allah tutup alasan itu. Enggak. Kekasih aku ini, utusanku ini ditakdirkan tidak membaca, tidak menulis. Sehingga dengan cara begitu, ketika beliau menyampaikan Al-Quran, orang yakin sepenuhnya bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kekurangan bagi beliau ya. Ada sebagian ulama berpendapat beliau itu bisa menulis tapi nggak melakukan. Tapi pendapat yang masyhur, beliau itu la yaqra wa la yaktub. Ummi itu artinya la yaqra wa, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Engkau sebelum ini wahai Muhammad tidak pernah membaca kitab. Wa la takhutuhu bi yaminik, juga tidak pernah menuliskan dengan tangan kananmu. Karena kalau seandainya engkau pernah membaca kitab, pernah menulis, lartabal mubtilun, niscaya orang-orang itu akan ragu. Iya kan?
Quran ini kayaknya hasil belajarnya deh, ya kan? Sehingga dengan adanya fakta beliau tidak membaca, tidak menulis, orang semakin yakin bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hafidhahullahu taala dan Allah menjaganya. Hafidhah apa artinya? Allah Subhanahu wa taala menjaganya mundu sigharihi. Mundu apa artinya mundu? Sejak sigharihi, masa kecilnya, min a'malil jahiliyah, dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Dah. Falam yashrab khamran, artinya apa itu? Tidak minum khamar. Kenapa khamar itu diharamkan di kemudian hari oleh ajaran Islam? Karena dia merusak akal. Jadi kamu harus tahu nih, agama Islam itu datang untuk menjaga 5 hal. Semua perbuatan yang bisa menodai 5 hal ini semuanya dosa besar. Semuanya. Satu, Islam itu bertujuan untuk menjaga satu, yang paling pertama adalah agama. Kedua, jiwa. Makanya pembunuhan itu dosa besar karena dia menghancurkan jiwa tanpa cara yang benar. Jiwa. Kemudian apa lagi? Akal. Semua perbuatan yang bisa merusak akal itu dosa. Minum khamar itu berpotensi merusak akal, ya kan? Gara-gara orang minum khamar, orang kemudian nggak sadar, kemudian melakukan hal-hal yang, jadi dia itu bisa menjadi induk keburukan yang lain. Gara-gara minum khamar dia menjadi begal, ya nggak? Minum khamar berzina, minum khamar begini-begini dan lain. Jadi muqaddimah keburukan-keburukan yang lain dan merusak akal. Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan. Perzinahan itu diharamkan kenapa? Karena merusak keturunan. Gak jelas, no? Kalau kamu bayangin sekarang, seandainya manusia itu berhubungan, pacaran, kemudian berhubungan bebas gitu, nggak ada ikatan pernikahan, tahu nggak apa yang terjadi? Nanti akan muncul manusia-manusia nggak jelas bapaknya siapa, ya nggak? Satu ini berhubungan dengan ini, besoknya dia berhubungan dengan laki-laki yang lain, besoknya dengan, terus nanti keluarlah anak, brojol anak, anaknya siapa ini? Ya nggak? Nasabnya kemana gitu loh, paham nggak? Nah, terus kalau gitu masalahnya apa? Kalau nanti misalnya nggak ada jelas bapaknya siapa, ya yang menafkahi dia siapa, ya kan? Yang mau tanggung jawab siapa gitu loh? Dia kan perlu makanan, perlu pendidikan, perlu pakaian. Yang mau menafkahi dia siapa? Bapaknya kagak jelas. Apa yang terjadi akhirnya coba? Banyak anak-anak terlantar, ya nggak? Sekarang aja dengan adanya pernikahan, banyak nggak anak terlantar? Banyak kan? Dengan adanya pernikahan sekarang ini, anak-anak terlantar tuh banyak kan? Ya nggak? Apalagi kalau nggak ada pernikahan. Terus orang nggak jelas nasabnya. Nggak ada yang tanggung jawab. Pada akhirnya apa? Akan rusak dunia ini. Manusia ini akan rusak, tidak akan tertib hidupnya. Dengan adanya nasab, adanya KUA, oh Indah ini anaknya Fulan. Oh Ahmad ini anaknya Fulan. Nggak ketuker. Nggak ketuker. Nanti kalau nikah dilihat, dia ada hubungan kekerabatan apa enggak. Oh ternyata ini masih ada. Oh nggak boleh kalau begitu. Oh ternyata ini nggak ada. Terus kemudian keduanya misalnya, oh bisa kalau begitu. Jadi begitu caranya. Itu salah satu cara agama menjaga keturunan, karena dari sanalah peradaban dibangun. Kalau seandainya keluarga itu hancur, sejak awal keluarganya hancur, maka peradaban umat manusia juga akan hancur. Lihat tuh ajaran Islam tuh. Pernikahan tuh tujuannya begitu. Menjaga kita. Supaya kita tidak seperti binatang. Kalau binatang bebas-bebas saja. Dia kan nggak ada urusan nanti sekolah, ya nggak ada binatang. Sekolah SD, SMP ada. Kucing. Sekolah SD. SD dilatih jalan misalnya. SMP dilatih bicara. Kan nggak ada. Binatang tuh nggak kenal sekolah, nggak kenal pendidikan, nggak kenal peradaban. Bagi mereka hidup ya udah makan, minum, selesai, mati. Kalau ada manusia kayak begitu, kerjaannya makan, bangun tidur, makan. Habis itu ntar tidur lagi, bangun makan lagi, megang HP, tidur lagi, makan lagi, megang HP. Itu mirip dengan bagus. Mirip dengan apa? Dengan binatang. Kalau kerjaannya makan, minum, main. Hardolin. Tahu kepanjangannya apa? Istilah orang Sunda itu hardolin. Dahar, pet gitu, disensor tuh. Sama ulin. Ini yang tengah-tengah disensor karena jorok. Dahar, apa itu? Oh pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dahar. Udah disensor-sensor keluar lagi.
Falam yashrab khamran, beliau tidak minum khamar. Walam yasjud li sanamin, tidak sujud kepada berhala. Allah jaga kesucian hatinya dengan tidak sujud kepada berhala. Allah jaga kesucian imannya dengan tidak sujud kepada berhala. Wa akramahullahu, dan Allah memuliakannya. Akrama yukrimu artinya memuliakan. Allah berarti menjadi apanya itu? Kalau ada fi'il setelahnya apa? Fa'il. Maf'ulnya mana Bayu? Maf'ulnya. Kamu lihat kitabnya, yang lihat saya Bayu. Orang kitabnya ada di situ. Hu-nya itu, domirnya itu jadi maf'ulnya. Allah memuliakannya qabla nubuwati. Apa artinya qabla? Sebelum nubuwati, masa kena. Allah memuliakannya sebelum era kenabian, sebelum masa kenabian. Bimu'jizatin, dengan mu'jizat. Sebenarnya kalau sebelum masa kenabian namanya bukan mukjizat ya. Namanya irhas. Seperti halnya apa? Awan yang menaungi beliau kemanapun beliau berjalan. Kan beliau belum jadi nabi tuh. Kalau ada sesuatu yang ajaib, sesuatu yang tidak biasa terjadi pada orang yang akan menjadi nabi, sebelum dia menjadi nabi, namanya bukan mukjizat, tapi namanya apa? Irhas. Kalau terjadi pada orang yang sudah menjadi nabi, namanya mukjizat. Kalau terjadi pada seorang wali, orang soleh misalnya. Orang soleh bukan nabi. Orang soleh rajin ibadah mendapatkan kemuliaan. Banyak kan kemuliaan itu, kemuliaan para wali. Dan biasanya kata para ulama, kemuliaan atau karomah yang diterima oleh wali itu sesuai dengan ketaatannya. Misalnya begini, karomah yang diberikan kepada wali, akibat ketaatannya dalam disiplin menjalankan agama, diberkahi waktunya misalnya. Orang melakukan ini selama 1 bulan. Dia cuma seminggu doang. Atau cuma sehari doang. Misalnya. Terus ada wali-wali Allah berikan kemuliaan kayak gini. Sholat zuhur di Indonesia. Maghrib udah ada di Mekah. Itu nggak mustahil loh kayak begitu. Tapi nggak banyak. Itu terjadi pada sejumlah wali Allah. Manusia-manusia pilihan. Dan itu ada kitabnya. Ada kisah-kisahnya. Saya punya tuh kitab. Jami Karomatil Aulia. Himpunan karomah para wali. Kisah karomah ada di antara wali-wali itu yang bisa bicara dengan binatang, tapi bukan seperti yang ini, yang heboh di YouTube. Bukan itu, bukan. Yang makoli itu bukan. Tapi ini ada wali sungguhan. Dan kalau kau pengen tahu ini kisah beneran apa dongeng, dilihat orangnya, orang soleh apa enggak gitu loh, paham enggak? Jadi kalau mendengar kisah ajaib dikaitkan dengan seseorang, dilihat ini orang soleh apa bukan? Seorang wali atau bukan? Taat beragama atau enggak? Orang berilmu atau enggak? Kalau dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili misalnya, Ma'rufil Karhi, Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali, Imam fulan, itu ulama besar. Kalau disebutkan karomah tentang beliau dan yang mengabarkannya ini orang yang jujur, ya nggak apa-apa kita percaya. Nggak jadi masalah. Tapi kan itu nggak masuk akal. Enggak, itu masuk akal. Cuma berbeda dengan kebiasaan. Beda ya, kita udah belajar di akidah. Sesuatu yang bertentangan dengan akal, dengan bertentangan dengan kebiasaan. Karomah para wali itu bukan berarti sesuatu yang tidak masuk akal. Dia masuk akal, tapi bertentangan dengan kebiasaan. Ada nggak berkebiasaan? Kamu zuhur di Tanjakan, maghribnya di Mekah. Ada nggak berkebiasaan? Nggak ada. Tapi menurut akal mungkin nggak? Ya mungkin. Apalagi Allah yang menentukan, ya kan? Dan ada penjelasannya itu. Ada penjelasannya. Baik. Ashabul Kahfi misalnya, yang dalam Al-Quran disebutkan tidur ratusan tahun. Kemudian setelah bangun, kemudian mereka minta satu kawan ke kawan yang lain untuk membeli makanan pakai uang koin. Koinnya ternyata koin lama, ratusan tahun yang lalu. Itu terjadi kan? Orang ditidurkan selama ratusan tahun tapi nggak lapuk. Itu karomah itu namanya. Kalau terjadi pada orang yang selain Nabi namanya karomah. Kalau terjadi pada orang awam namanya ma'unah. Kalau terjadi pada orang yang durhaka, dikasih keajaiban, namanya ihanah. Ihanah artinya apa? Penghinaan. Bukan kemuliaan. Kalau bagi seorang wali, karomah, kemuliaan. Dan lain-lain. Jadi Allah memuliakan Nabi Muhammad sebelum era kenabiannya dengan banyak hal-hal ajaib gitu maksudnya. Mukjizat dalam hal ini maksudnya hal-hal ajaib. Dalat ala idhami mustaqbalihi. Dalat yang menunjukkan ala idhami mustaqbalihi, menunjukkan keagungan atau keagungan mustaqbalihi, masa depannya. Maksudnya kelak beliau akan menjadi utusan Allah yang paling akhir.
Paling akhir dari sisi kemunculan, tapi dari sisi derajat paling utama. Jadi gak semua yang datang terakhir itu derajatnya lebih rendah ya. Bukti paling nyatanya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang paling terakhir, Allah jadikan imamnya para nabi. Di antaranya apa disebutkan di sini? Taskhirul ghamamah. Taskhir itu artinya penundukan, pengendalian. Al-ghamamah, awan, lahu, untuk Nabi sallallahu. Allah mengendalikan awan secara khusus untuk Nabi itu. Fi safratihi ats-tsaniyah ila Syam, dalam perjalanan keduanya ke negeri Syam. Ada seorang wali itu yang saya baca di Karomah itu, ketika dia sholat, yang dilihat itu bukan dinding, tapi Ka'bah langsung. Oh, bisa emang begitu? Bagi orang kayak kamu, orang kayak kita yang matanya jelalatan kayak begitu, pengen sholat, Allahu Akbar, Masya Allah Ka'bah di depan. Mustahil. Tapi ada orang-orang yang karena saking beningnya itu sisi batinnya, dekatnya dia dengan Allah, kemudian Allah berikan kemuliaan. Itu nggak mustahil. Nggak mustahil. Kemudian ada lagi karomah-karomah misalnya, termasuk kiai-kiai Indonesia itu. Kiai-kiai Indonesia, saya pernah nih ya, waktu saya ngisi di Bogor, ada salah satu majelis di Bogor, itu pendirinya Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Abdullah bin Nuh ini kiai besar, tokoh pahlawan kemerdekaan. Bukunya ada, saya punya. Dikasih sama salah satu pengurusnya. Nah, dilanjutkan sama murid kesayangannya. Kemudian saya dibawa sama sopirnya, sopir dari kiai ini, udah almarhum, wafat 2022 kalau nggak salah, ceritanya begitu. Nah, saya pas pulang dibawa sama sopirnya itu. Pak Ustaz, saya mau cerita katanya. Ini kamu paling demen cerita beginian kan? Saya mau cerita. Ya Pak, gimana? Itu saya sepanjang perjalanan dari Bogor ke sini itu sekitar 2 jam itu cerita isinya semuanya. Cerita tentang kedermawanan beliau. Jadi beliau itu diantara kedermawanannya yang punya pondok pesantren ini, kalau misalnya pergi katanya, ini sopirnya kesaksian langsung nih, kalau bawa uang itu Pak katanya 500 juta, 400 juta dibawa di box kayak gini. Buat apa itu uang? Dibagi-bagiin. Orang dikasih itu bukan 100.000, 200.000, 5 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, 30 juta. Balik itu udah kosong. Yang bikin saya heran Pak katanya, saya juga heran. Kok bisa itu uang? Orang saya yang bawa kok itu uang tuh katanya. Dan dibagi-bagiin beneran. Beliau kalau ngisi ceramah tuh katanya bukan beliau yang dikasih amplop, beliau yang ngasih orang-orang sekitarnya. Nih 1 juta, 1 juta, 1 juta, 5 juta, selesai satu panggung. Nanti pergi ke sana lagi ketemu kiainya, kasih 10 juta. Yang bikin saya heran apa katanya, kata sopirnya ini. Ini pengalaman beliau, kamu percaya atau enggak? Saya ngedengar dari kesaksian langsung. Yang bikin saya heran tuh katanya, kenapa kok itu duit itu bisa full lagi, bisa penuh lagi itu kardus. Pas dibawa ke mobil itu katanya. Kagak ada habis-habisnya itu duit, katanya. Saya juga heran. Saya aja katanya kalau nganterin ke bandara, sekali nganterin tuh kadang sekian juta. Ketika beliau wafat katanya saya kembali ke setelan awal lagi, gaji pokok lagi. Waktu beliau hidup, Masya Allah ke bandara 2 kali aja katanya bisa dikasih bonusnya banyak. Kalau beliau punya santri-santri kan, santri-santrinya kamu tahu nggak santri akhirat? Dikasih motor sama kiainya. Kebayang nggak sama kamu? Dikasih motor. Terus begini ini, kadang misalnya bilang sama sopirnya, itu bawa santri-santri ke pantai. Kasih duit 20 juta, habisin loh ya, duit ini 20 juta. Buat santri-santrinya, buat rekreasi. Ya Allah. Saya yakin kau berharap kayak begitu kan? Itu sama santri kayak begitu. Terus apa? Ada satu kisahnya yang kalaulah itu disebut karomah, mungkin karomahnya ya. Kan namanya sopirnya itu Pamiat. Dari bandara saya pernah katanya, masih ingat itu. Waktu dari bandara saya itu disuruh cepat-cepatan karena beliau ada agenda di suatu hotel. Nah, sementara waktu menunjukkan udah nggak cukup nih kalau perjalanan normal. Terus macet dari bandara itu. Dari bandara ke arah ke arah itu tuh macet, banyak mobil berdempetan, biasa macet begitu. Apa yang beliau lakukan? Mi'at cicing sia aja. Diam kamu. Kamu paham Sunda nggak sih, no?
Cicing sia. Perem. Maksudnya penjamin mata. Dia penjamin mata begini. Dia ngelihat sedikit apa yang dilakukan sama kiai ini. Dia buka kaca jendela katanya. Buka kaca jendela. Nggak tahu saya juga baca apa itu katanya Pak Ustadz. Sorban itu gini, seret, 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 seret. Saya juga heran ketika mata saya dibuka, kok bisa itu mobil yang tadinya macet itu seolah-olah memberikan jalan. Saya juga heran Pak Ustadz, katanya tahu-tahu tuh mobil itu pada kebuka begitu, terus sampai ke tujuan itu tepat waktu lagi. Padahal menurut hitungan normal itu nggak bisa. Habis selesai dari macet, saya nanya sama kiainya, Abi, kan manggilnya Abi itu. Bolehlah katanya kasih tahu itu wiridannya apa, katanya saya begitu. Modal sorban doang, modal begini nih. Terus jawaban kiainya apa? Saya bercanda gitu. Arisya lamun nyaho moal ka aing deui atuh. Mau maksudnya enggak? Paham maksudnya? Kalau kamu dikasih tahu wiridannya, kamu nggak bakal sama saya lagi gitu, enggak? Subhanallah, itu enggak mustahil yang kayak begitu tuh ya, enggak mustahil. Menurut kebiasaan iya nggak mungkin, tapi menurut akal itu mungkin, bukan nggak masuk akal. Kalau yang melakukannya seorang, dan itu orang soleh. Subhanallah, kalau malam-malam itu katanya tahajud, nggak pernah ketinggalan. Kadang-kadang jam 2 dibangunin sopirnya itu, supaya tahajud bareng. Santri-santrinya, masya Allah, saya lihat pondok pesantrennya itu sejahtera. Kemudian orang mamang bibinya dapurnya gitu, saya diceritain tuh, dikasih mobil. Penjaga dapur dikasih mobil. Ada mobilnya itu bertengger di depan dapurnya. Itu saya ngeliat sendiri. Itu ustadz-ustadznya dikasih rumah, ustadz-ustadznya dikasih motor. Ustadz-ustadznya itu kasih motor semuanya. Terus guru-gurunya itu ketika beliau wafat, ada mobil sekitar 12 kan katanya. Itu 12 mobil dikasihin semuanya ke guru-guru pilihannya. Jadi beliau itu kalau dermawan sama orang, kelas kedermawanan itu nggak biasa. Jadi orang kalau beliau misalnya pengen memuliakan orang tuh, dikasih itu bukan cuma duit, dikasih mobil beneran. Pernah katanya dokter yang tukang nyuntikinnya, beliau kan kena sakit keras. Kemudian ada dokter perempuan yang suka nyuntikin beliau. Mungkin karena merasa berjasa sama dokter ini, akhirnya apa? Dibeliin mobil seharga 900 juta buat dokter ini. Ya Allah ya Karim. Biasa nggak itu orang itu kayak begitu? Enggak, itu nggak biasa itu. Karena nafsu manusia, setelan awal nafsu manusia itu cenderung apa? Ingin menahan harta, ya enggak? Ingin menyimpan. Kalau ada orang kebalikannya kayak begitu, berarti dia udah selesai dengan hawa nafsunya itu kayak begitu. Dan gak gampang loh jadi manusia begitu tuh. Coba kamu ngasih motor ke orang lain. Keinget sampai berbulan-bulan dia kan? Ya enggak? Pernah dikasih motor kan? Terus diungkit-ungkit terus menerus begitu. Enggak, orang dermawan kayak gitu. Wali-wali Allah tuh enggak begitu. Ad-dunya fi yadik la fi qalbik. Dunia itu dalam genggaman tanganmu, tidak dalam hatimu. Gak masuk ke sini dunia bagaimana. Kaya raya. Duitnya MM-an, miliaran. Tapi kalau ngasih ke kiai, kadang-kadang dia minta, kata sopirnya ini, Miat, antarkan aing ka kiai itu, cenah aya kiai eta di itu kiai nu soleh. Langsung dianterin sama sopirnya itu, aing naon bi? Aing hayang mere duit 20 juta sekalian. Berkunjung tujuannya pengen ngasih duit 20 juta katanya. Dikasih beneran 20 juta. Ya Allah ya Karim. Itu saya sepanjang perjalanan tuh nggak salah, tahu-tahu udah sampai tanjakan ya cerita kayak begituan. Saking banyaknya kisah kebaikan beliau. Dan ketika wafat orang berduyun-duyun semuanya nganteri. Banyak orang merasa mendapatkan kebaikannya. Namanya Kiai Haji Husni Tamrin di Bogor, ada makam. Saya pernah berziarah ke sana, alhamdulillah. Ketika saya ziarah saya nggak tahu beliau ini siapa. Saya cuma dikasih tahu ini yang pimpinan pondok, baru wafat sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, diceritakan sama sopir pribadinya ketika balik ke rumah. Nah, untuk sopirnya itu diajak ngobrol yang enak gitu kan, cerita satu persatu. Saya tercengang itu. Ada ya manusia kayak begitu ya? Itu nggak mustahil. Itu ciri-ciri akhlak seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang biasa dari umat Nabi, bukan orang biasa, wali katakanlah ya. Kalau orang soleh dari kalangan umat Nabi Muhammad aja kedermawanannya kayak gitu, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di bulan Ramadan. Dalam hadis itu diriwayatkan Nabi Muhammad itu kedermawan di bulan Ramadan karihil mursalah, seperti angin
Angin apa? Hembusan angin. Angin itu kalau misalnya ke arah kanan, ke arah kiri tanpa ada yang maksa kan, langsung begini. Begitu nih kalau ngasih di bulan Ramadan ini. Kasih ke sini, kasih ke sini, kasih ke sini, kasih ke sini. Bisa kayak gitu nggak? Nggak, kalau kita kayak gini, ngasih ke sini. Wah, kurang nih. Buat kita kurang nih. Tabungan berkurang. Dikurangi, ya kan? Mau ngasih tadinya 100.000. Ah, sayang, 50 aja. Ntar ngasih lagi besok. Kemarin baru aja ngasih, masa ngasih lagi, ya kan? Manusia normal tuh. Enggak. Akhlak seorang nabi enggak begitu. Apalagi akhlak seorang wali enggak begitu ya. Apalagi akhlak seorang nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanaktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.